Nurpalah dari kelas PAI 1D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam ini adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Adapun tiga istilah yang digunakan dalam aspek pendidikan, yang pertama yaitu tarbiyah, yang kedua yaitu ta'dib, dan yang ketiga yaitu taklim. Sumber-sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam ini adalah semua acuan atau rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai yang akan diinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Sumber ini tentunya telah diyakini kebenarannya dan kekuatannya dalam mengantarkan aktivitas pendidikan dan telah teruji dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, sumber ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi utama yang berkaitan erat dengan pendidikan Islam. Adapun urgensi pendidikan Islam, yang pertama yaitu mengarahkan semua tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu membingkai seluruh kurikulum dalam proses belajar mengajar yang di dalamnya termasuk materi, metode, media, sarana prasarana, serta evaluasi. Dan yang ketiga yaitu menjadi standar dan tolak ukur dalam evaluasi apakah sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau belum, bahkan disorientasi atau melenceng. Sumber pendidikan Islam yang dinukil oleh aktivis pendidikan yaitu M. Salim Muhsin. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam mushaf-mushaf dan dinukil atau diriwayatkan kepada kita melalui jalan yang mutawatir atau berangsur-angsur, dan membacanya itu dipandang ibadah serta menjadi penentang bagi orang yang belum mempercayai walaupun itu surat terpendek. Mengapa sih Al-Quran itu dijadikan sumber utama di dalam pendidikan Islam? Karena Al-Quran ini mengandung nilai yang absolut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya telah menjelaskan persoalan terkecil hingga persoalan terbesar. Adapun sumber pendidikan Islam yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, fisik, dan biografi, baik sebelum kenabian dan sesudah kenabian. Ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad ini merupakan istilah para fuqaha, yakni berpikir dengan ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk mendapatkan suatu hukum tertentu. Yang keempat yaitu sejarah. Sejarah ini merupakan sebuah praktik yang pada hakikatnya merupakan peristiwa sejarah. Dan yang kelima yaitu masalah mursalah. Masalah mursalah ini adalah suatu hukum yang tidak disebutkan dengan tegas di dalam Al-Quran, namun dipandang perlu untuk kemaslahatan umat. Dan yang terakhir yaitu urep. Urep itu merupakan suatu kebiasaan dan dipandang baik untuk melaksanakannya. Dasar pendidikan Islam ini adalah tauhid. Tauhid ini merupakan ajaran yang sangat penting dan mendasari bagi seluruh aspek kehidupan penganutnya, tak terkecuali aspek pendidikan. Adapun pokok-pokok pendidikan Islam, yang pertama yaitu pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu pendidikan akhlakul karimah, dan yang ketiga yaitu pendidikan ibadah. Tujuan dari pendidikan Islam ini adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan dalam mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat dalam berbagai lingkungan. Adapun fungsi dari pendidikan Islam yaitu sebagai sarana untuk menyediakan fasilitas yang memungkinkan tugas pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.